semuanya, kembali lagi di channel ini bersama aku, Sarah. Jadi aku di sini ingin membantu kalian gimana sih cara untuk memulai berjualan di aplikasi Shopee, dan terutama hal-hal apa aja yang perlu kalian tahu sebelum kalian berjualan dan menggunakan aplikasi Shopee Seller. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Oke, kita langsung masuk aja ke step yang pertama, yaitu gimana cara untuk mendaftar Shopee Seller. Kalian buka profil di Shopee, di bagian pojok paling atas kanan dan pojok paling atas itu ada tulisan dimana mulai berjualan. Nah, nanti ketika kalian klik itu, kalian langsung masukin aja data-data yang diperlukan untuk membuat toko Shopee Seller. Terus selebihnya tinggal ikutin tata cara yang ada di dalam form registrasinya. Dan juga saran aku pastiin adalah kalian mendaftarnya itu melalui handphone, karena kalau melalui laptop itu kalau nggak salah nggak bisa deh, karena nanti di situ ada kayak bagian verifikasi wajah dimana kalian harus menyalakan kamera, dan itu agak susah kalau untuk di laptop. Kalau untuk mendaftar Shopee Seller diusahakan menggunakan handphone. Setelah kalian daftar lalu isi semua data diri yang diperlukan, nanti di bagian akhir adalah kalian diminta untuk mengisi satu deskripsi produk. Nah, di situ kalian tinggal isi aja semuanya, foto produknya, video produknya, masukkan deskripsinya, semuanya. Lalu kalian berhasil untuk membuat toko dan juga mengupload satu produk pertama kalian. Nah, lalu kalian bisa memilih jasa kirim apa yang akan kalian gunakan. Pilihannya ada JNE, ada Shopee Express, ada Si Cepat. Tadinya ada JNT juga, tapi mulai dari bulan kemarin JNT udah berhenti bekerja sama dengan Shopee, jadi sekarang hanya tinggal sisa pilihan itu aja. Nah, itu adalah gambaran untuk membuat toko dan juga mengupload produk pertama kalian. Nah, selanjutnya adalah part yang kedua, yaitu biaya dan juga seluruh potongan biaya yang ada di Shopee. Jadi nantinya akan ada banyak potongan-potongan lainnya, dan nggak bisa memasang harga produk yang sesuai dengan margin kalian. Sesuaikan harganya dengan harga potongan-potongan tersebut. Potongan atau komisi Shopee pertama yang perlu kalian tahu adalah admin fee atau biaya admin Shopee. Jadi biaya admin Shopee itu ada banyak kategorinya, itu tergantung dari produk kalian. Jadi semua produk itu mempunyai persentase admin fee-nya yang berbeda-beda. Shopee sebenarnya udah nampilin tabel-tabel kategori apa aja yang termasuk ke dalam, misalkan kalau fashion berarti dia admin fee-nya sekian persen. Nah, aku juga bakal kasih gambaran kecil. Misalkan kalau produk fashion itu admin fee-nya sekitar 8 hingga 10%. Kalau barang elektronik itu sekitar 8 hingga 12%. Itu tergantung dengan barang elektroniknya jenis apa, misalkan entah itu earphone atau HP. Lalu ada produk kebutuhan sehari-hari, misalkan perawatan kulit, sampo, sembako, dan sebagainya, itu admin fee-nya itu sekitar 0 hingga 9%. Untuk detailnya aku nggak bisa kasih karena itu ada banyak banget. Kalian bisa langsung cek aja di link yang ada di sini. Nah, admin fee Shopee itu bukan satu-satunya biaya transaksi yang ada di Shopee, karena ada biaya-biaya lain kalau kalian mengikuti program-program yang ada di Shopee. Misalkan toko kalian ingin mendapatkan logo spesial, ada satu logo yaitu gratis ongkir ekstra atau gratis ongkir spesial. Nah, untuk mendapatkan logo-logo kayak gitu, itu kalian perlu mengikuti program khusus yang dibuat sama Shopee. Tapi ada ketentuannya. Kalau kalian mau ikut program itu, artinya kalian harus setuju untuk kebijakan di mana ada biaya tambahan atau potongan dari tiap transaksi. Jadi untuk program-program seperti gratis ongkir ekstra atau cashback itu ada potongan sekitar 12 hingga 18% dari produk yang kalian jual. Nah, itu tuh bisa berbeda tergantung jenis produknya apa, jenis programnya apa, dan juga setiap periode tuh juga potongannya berbeda. Jadi kalian harus pastiin atau harus cari tahu dulu kira-kira setiap program ini potongan untuk produk kalian itu berapa. Dan lagi-lagi aku nggak bisa kasih tahu detailnya karena tiap produk itu tentunya akan berbeda ya ketentuannya. Jadi kalian harus update selalu di website Shopee untuk mengetahui update dan juga detail tentang gimana ketentuan dan sistem dari tiap program-program yang ada di Shopee Seller. Jadi di tiap sale kayak 22, 33 itu kalian bisa menominasikan produk kalian untuk mengikuti sale tersebut gitu. Ada nanti pilihannya di bagian beranda, di situ kalau nggak salah ada event. Klik itu, kalian bisa atur potongannya berapa persen.
Jadi sebenarnya kita tinggal ikutin aja, nanti akan diarahin gitu. Seandainya kalian kayak baru banget, awam banget untuk berjualan, jangan khawatir karena Shopee itu bener-bener segampang itu untuk jualan. Nah sekarang adalah bagian ketiga, yaitu tentang aturan penting produk yang kalian jual di Shopee. Di Shopee itu mempunyai aturan-aturan penting tentang produk-produk yang dijual di aplikasi mereka. Nah ini sangat penting, karena kalau kalian melanggar aturan yang dibuat Shopee, antara produk kalian dihapus sama Shopee, atau akun kalian yang diblokir sama Shopee. Jadi kalian harus memahami aturan-aturan ini belum berjualan di Shopee. Beberapa tahun terakhir ini Shopee Indonesia mulai menetapkan aturan di mana aturan ini itu fungsinya untuk mendukung penjual-penjual lokal. Nah, yang pertama adalah aturan tentang produk impor. Jadi, beberapa tahun terakhir ini Shopee menetapkan aturan baru di mana barang-barang impor tertentu itu nggak boleh ada di aplikasi Shopee atau dijual di aplikasi Shopee Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendukung UMKM lokal, UMKM Indonesia. Nah, dengan ketentuan ini, kalian nggak bisa langsung direct ambil barang dari luar negeri untuk dijual di Shopee Indonesia. Kalau ketahuan, langsung otomatis diblokir. Nah, itulah kenapa sekarang banyak orang-orang yang ngejual barang impor dari luar negeri itu nggak langsung direct di Shopee, tapi mereka jual di akun media sosial mereka. Nah sekarang kalau kalian perhatiin udah mulai jarang banget ada orang ngejual kayak barang-barang just tip, barang-barang dari Korea gitu langsung direct ke Shopee karena ketentuan yang Shopee buat tersebut. Kecuali kalau kalian impornya secara legal ya, kalau kalian membayar tax dan juga misalkan nggak langsung direct dari luar negeri ke pembeli, at least dikirim ke kalian dulu habis itu dikirim ke pembeli. Tapi itu juga agak riskan ya, agak risky. Jadi kebanyakan orang-orang yang ngejual produk impor dan juga just tip terutama itu mereka melakukan transaksi di luar dari aplikasi Shopee. Jadi kayak di media sosial, misalkan kayak Twitter, Instagram atau TikTok. Nanti di situ akan bertransaksi dari luar aplikasi Shopee. Mereka akan kayak chat-chat dulu untuk ini loh produk yang mau dibeli bla 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 bla, nanti baru pelunasannya di aplikasi Shopee. Kayak gitu biasanya. Dan aku menggunakan cara ini juga untuk just tip. Jadi untuk proses transaksi semuanya melalui media sosial, nanti akan bayar DP dan pelunasannya di luar aplikasi Shopee. Nah nanti tinggal bayar untuk packing dan juga biar langsung direct ke pembeli gitu tanpa harus tulis alamatnya bla 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 bla. Karena kalau dari Shopee kalau kita check out itu udah otomatis kan alamatnya kita, namanya kita, jadi kita nggak perlu ngedata lagi untuk kalau pembeli ini alamatnya di mana ya. Kita tinggal buat satu link aplikasi CO namanya. Ini banyak digunain buat orang-orang just tip. Jadi mereka memanfaatkan aplikasi Shopee ini untuk sekedar check out barang-barang yang udah mereka beli aja. Jadi dengan link CO Shopee ini tujuannya adalah selain untuk mempermudah biar kita nggak perlu ngedata-data lagi alamat pembeli, nama pembeli dan sebagainya. Jadi biar langsung pembeli check out nanti langsung direct dikirim ke rumah mereka gitu. Nah nanti di situ kalian tinggal kasih ketentuan pembeli gimana cara check out di Shopee. Kalau aku biasanya selalu mengarahkan pembeli itu untuk tulis nama mereka dan juga nama media sosial mereka di keterangan atau di notes yang ada di Shopee ketika mereka check out. Jadi nantinya kalian gak bingung nih, ini siapa yang check out ya? Kayak gitu. Itu adalah cara aku ngejual barang-barang just tip dari Korea di Shopee selama ini. Dan itu sebenarnya adalah rahasia umum sih. Rata-rata semua just tippers itu kayak gitu. Oke, untuk barang-barang produk impor yang paling ditekankan sama Shopee dan yang paling kalian harus hati-hati, itu selain fashion, itu ada tas, terus habis itu juga ada sepatu. Ya intinya semua fashion item sih. Dan juga kayak barang-barang lucu, kayak misalkan boneka, casing, kayak gitu. Itu juga sekarang udah mulai jarang kan kalau kalian cari di Shopee. Kayak dulu tuh banyak banget casing-casing Cina yang lucu-lucu, sekarang udah mulai jarang karena kebijakan itu. Jadi kalian harus hati-hati untuk tetap ngikutin regulasi dan juga ketentuan yang ada di Shopee sehingga akun kalian aman dan produk kalian gak dihapus di Shopee. Lalu juga ada ketentuan lain yang gak kalah penting yang kalian harus tahu, yaitu barang-barang yang dilarang dijual di Shopee. Yang pertama adalah alkohol, terus habis itu narkoba, itu udah jelas banget ya. Senjata api, atau produk-produk yang dikonsumsi atau digunakan yang tidak ada izin BPOM-nya. Nah sekarang kita masuk ke dalam section yang keempat, yang terakhir, yaitu gimana cara agar produk Shopee kalian itu akan cepat laku. Yang pertama adalah visual itu sangat penting. Terus pastikan
produk yang kalian jual itu mempunyai foto produk yang terbaik gitu. Nah, yang kedua adalah deskripsi produk itu juga penting. Jadi tulis deskripsi produk selengkap mungkin atau sejelas mungkin dan sefungsional mungkin. Untuk nama produknya, ini nama produk juga nggak kalah penting. Karena nama produk ini akan sangat berpengaruh ketika pembeli nyari suatu barang. Jadi ketika pembeli nyari suatu barang kalian akan muncul di dalam pencarian tersebut. Jadi pastikan nama barang kalian itu benar-benar sesuai atau masuk ke dalam suatu keyword tertentu sesuai kategori produk kalian. Selanjutnya adalah aktif untuk membalas chat pembeli. Jadi kalau di Shopee Seller itu ada yang namanya performa membalas chat. Nah, performa membalas chat itu kedengarannya sih remeh ya, tapi sebenarnya itu juga penting. Jadi dari situ kita tahu apakah penjualnya ini slow respon atau fast respon, karena kadang pembeli itu males banget kalau seandainya penjualnya itu slow respon. Jadi ada kayak persentase membalas chat gitu. Kalau seandainya makin tinggi persentasenya berarti penjualnya ini fast respon. Makanya banyak sekarang kayak seller itu menggunakan kayak pesan balas otomatis untuk menjawab chat pembeli. Kalian juga bisa manfaatin itu. Kalau sampai kalian gak tahu caranya, kalian bisa cari tahu di internet. Selanjutnya adalah kalau kalian nih udah berhasil mendapatkan pembeli, aku sangat rekomendasikan untuk meminta ulasan pada pembeli pertama kalian yang lengkap dengan fotonya dan juga mungkin videonya dan juga ulasan yang baik. Karena bintang yang ada di Shopee itu juga sangat mempengaruhi performa penjualan kalian. Nah, selanjutnya yang gak kalah penting adalah kalian harus rajin untuk upload produk dan juga stok. Ini juga yang paling pengen banget aku tekanin, karena banyak banget seller yang sering lupa untuk update stok produk mereka. Jadi mereka mereka tampilin produk mereka itu masih ada stoknya, tapi giliran kita udah check out, terus mereka bilang, maaf ya, ternyata produknya sudah habis. Nah, ini lumayan fatal ya, karena biasanya ketika udah kejadian kayak gitu dan pembeli udah check out, nanti mereka bakal kasih bintang yang jelek dan ulasan yang kurang baik gitu. Kayak, ya ternyata produknya nggak sesuai dengan keterangan atau deskripsi toko kayak gitu. Jadi kalian harus rajin-rajin untuk ngecek stok produk kalian. Tapi itu juga yang perlu di-note, kalian harus memperhatikan dan mengetahui biaya-biaya layanan yang ada di Shopee. Jadi meskipun kalian daftarnya gratis, tapi ketika kalian menjual produk akan ada banyak banget layanan-layanan. Gak banyak banget sih, cuman akan ada layanan-layanan yang kalian harus tambahkan gitu, sehingga nanti harga produk yang kalian jual itu bukan hanya margin kalian, tapi juga termasuk biaya layanan, biaya admin Shopee, dan sebagainya. Yang penting adalah sabar, berkomitmen, karena semuanya itu kan butuh proses ya. Nggak bisa tiba-tiba instan gitu, tiba-tiba kalian baru daftar terus habis itu langsung dapat banyak orderan. Karena semua pasti butuh proses kan, dan kalian tentunya harus sabar. Semangat! Itu adalah video tentang bagaimana cara untuk memulai bisnis di Shopee dan juga ketentuan-ketentuan dan aturan yang perlu kalian tahu sebelum kalian berjualan di aplikasi Shopee. Semoga video ini membantu kalian yang akan memulai bisnis kalian di Shopee. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan juga komen. Kalau seandainya kalian ada pertanyaan, aku akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. See you on the next video. Dadah!